Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan harusnya menjadikan kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, baik dengan membacanya maupun menelaahnya maupun memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena dengan semakin banyak interaksi kita dengan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran ini akan bisa memberikan syafaatnya atau pembelaannya bagi orang-orang yang membacanya maupun mengamalkannya di yaumul qiyamah nanti. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW beliau menyampaikan, Iqra' Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat atau pembelaan bagi ahlinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Artinya ini adalah kesempatan di bulan Ramadan, ketika kemudian kita sering membaca Al-Quran, maka di yaumul qiyamah nanti kita layak untuk berharap Al-Quran ini akan menjadi pembela bagi kita, pembela agar kita nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, Rasulullah juga memberikan penjelasan terkait dengan Al-Quran ini, bahwasanya beliau menyampaikan, Al-Qur'anu syafi'an musafi'un wa mahilun musatikun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannati wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran adalah kitab yang menjadi pembela dan bisa dimintai pembelaan. Ia adalah kitab yang mahil dan musotak. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran ada di depannya, maka ia akan menuntunnya ke surga. Tapi siapa saja yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan menggiringnya ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan riwayat Baihaqi dalam kitab Sya'bul Iman dari Jabir dari Ibnu Mas'ud. Dan ini adalah hadis yang sahih. Muhammad Abu Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi di dalam kamusnya Muhtar Shihah berkata, yang dimaksud mahil artinya Al-Quran, yaitu kitab yang akan menyeret pembacanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kalau menurut pendapat lain, arti mahil adalah mujadil, artinya yang berdebat kebatilan. Sedangkan musodak artinya yang dibenarkan. Atau jika dibaca musodik, artinya yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di dalam hadis tadi bisa kita pahami bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang menjadi pembela dan bisa dimintai pembelaannya nanti di yaumul qiyamah, sebagaimana tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di awal. Juga Al-Quran ini adalah mahil, yaitu kitab yang akan menyeret pembacanya menuju Allah jika apa yang dia lakukan ini tidak mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, penjelasan berikutnya, siapa yang menjadikan Al-Quran ada di depannya, maksudnya
menjadikan Al-Quran ini adalah pedoman, way of life, dan menjadikan tolok ukur di dalam setiap perbuatannya. Artinya setiap dia ingin melakukan sesuatu, maka dia akan melihat apakah Al-Quran membolehkan, memerintahkan, maka dia lakukan. Sedangkan dia kalau di dalam Al-Quran itu melarang, maka dia akan tinggalkan. Itu menjadikan Al-Quran sebagai imam dan sebagai pedoman. Artinya menjadikan Al-Quran ada di depannya. Sedangkan sebaliknya, yang menjadikan, maksudnya begini, yang tadi menjadikan Al-Quran ada di depannya, maka Quran inilah yang akan menuntunnya menuju ke surga. Sedangkan sebaliknya, siapa saja yang menjadikan Al-Quran ini ada di belakangnya, artinya tidak mengamalkannya, tidak menjadikannya sebagai pedoman hidupnya, atau ketika dia berbuat, dia tidak melihat dulu bagaimana Al-Quran mengaturnya, maka ini yang dikategorikan dia menjadikan Al-Quran ada di belakangnya. Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan waro'a dhuhri, artinya di balik pundaknya. Dia meletakkan Al-Quran itu ada di balik pundaknya. Maksudnya apa? Walaupun dia menoleh ke belakang, tetap saja Al-Quran ini tidak kelihatan. Artinya betul-betul dia mengabaikan Al-Quran. Nah, orang yang seperti inilah yang kemudian Al-Quran ini akan menggiringnya menuju ke neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka di kesempatan yang mulia ini, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan Al-Quran itu ada di depan kita. Artinya di setiap aktivitas yang kita lakukan, apapun bentuknya, tidak hanya ibadah, baik itu ibadah, muamalah, kemudian ada perbuatan-perbuatan kita terkait dengan akad-akad dengan rekan kerja, bermasyarakat, dan sebagainya. Maka ketika kita menjadikan Al-Quran ini sebagai rujukan, artinya kalau itu dibolehkan kita kerjakan, kalau itu dilarang kita tinggalkan, maka itu adalah menjadikan kita